ngarehnya mawe abur sasu ni kota maning dadi sepul mawe kemawak dan nasi bang subagen ngerang nasi kuning wardi udara nasi ireng ikan mas wardi mau rari hadi muang dan sarwo wije wardi ayu yetikan nengka kenal lekasan ayu suwe wawangun karya ayu nak warah kita retning saji waring cini rengen dentu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada. Hari ini saya ingin menuturkan perjalanan Atma menuju surga. Saya akan memulai cerita ini dengan mengambil sumber. Satu putru pesaji milik Geria Batan Bunut, Sibang Kaje. Yang kedua milik Dewa Darmawan, Ring Sidakarya. Dan ketiga adalah disertasi Anak Agung Inten Mayuni mengenai eskatologi, kajian kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang budiman, hari ini saya ingin mengatakan bahwa Putru Pesaji itu adalah sebuah naskah yang didasarkan pada paham siwaistik. Siwa adalah asal mula dan kembalinya seluruh kehidupan ini, yang dalam bahasa sehari-hari seringkali disebut dengan sangkan paraning dumadi. Dan kita tahu di dalam Buana Koso Adiayat 3 Seloka 79 dan 80 menyebutkan sebagai berikut. Seluruh jagat raya ini, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, memiliki sifat semu. Semuanya itu adalah manifestasi Sang Yang Siwa. Seluruh alam raya ini akan lenyap dan kembali kepada Siwa. Pada Seloka 80 disebutkan, seluruh alam beserta isinya muncul dari Sang Yang Siwa. Kembali ditegaskan, lenyap juga kepada Sang Yang Siwa. Inilah yang disebut rahasia Tuhan, Brahma Rahasyam. Brahma Rahasyam. Tapi rahasia yang harus kita ketahui bersama, bahwa Tuhan dalam hal ini Siwa menjadi asal mula dan kembalinya seluruh unsur yang ada di bumi ini. Umat sedharma yang berbahagia, Putru Pesaji itu adalah satu jenis putru yang lebih menekankan pada aspek persembahan sesaji. Tentu berbeda dengan putru-putru yang lain. Kita ngomong putru Pasaji saja. Ada putru Kelepasan, ada putru Inangaskara, ada putru Jarat Karung. Ya. Tapi kali ini saya bicara mengenai putru Pasaji. Disebutkan ada 3 manfaat penting yang dapat diterima oleh setiap manusia yang melaksanakan persembahan. Kualitas kelahiran yang akan diperoleh setelah Pitara berinkarnasi tergantung dari persembahan kita. Tentu
di samping karma, juga adalah persembahan. Semakin besar, semakin tulus persembahan yang kita lakukan, semakin baik kualitas reinkarnasi yang akan diterima oleh manusia. Tapi kan ada kadanya orang bertanya, mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Keduanya kalau bisa, jangan dibuat dikotomis. Bagaimana kalau persembahan itu besar tapi tidak tulus? Orang tidak ada yang nyuruh bikin persembahan tidak tulus. Persembahan itu dasarnya harus tulus. Di sana disebutkan, dengan cara apapun kau melakukan menghadapku, ku kan terima. Artinya juga dengan dan dalam bentuk apapun kau persembahkan, aku akan terima. Tentu adalah lebih baik kalau persembahan kita besar, tulus, tentu pahalanya juga akan besar. Jangan dipisah, besar tapi tidak tulus. Atau tulus tapi kecil. Jangan, yang bagus itu adalah tulus besar. Ini akan menentukan. Itu terlihat jelas di dalam Putru Pasaji di lontar pertama, di lembar pertama. Begitu juga persembahan akan berpengaruh terhadap durasi kesenangan. Apa yang dimaksud dengan durasi kesenangan? Durasi berapa lama Atman akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di surga. Kalau yang dipersembahkan ikan tenggiri, itu disebutkan di sana 1 bulan kesenangan yang dinikmati. Tentu 1 bulan di surga sama dengan 50 tahun di dunia. Jangan dianggap 1 bulan enggal saja. Nah, 50 tahun di dunia. Kira-kira setara gitu, setara ya. Kemudian kalau persembahan besar, tulus, dan menggunakan warak, badak, culanya, kulitnya, taringnya, maka kebahagiaan yang engkau dapatkan selamanya. Siapa nggak mau bahagia selamanya di surga? Itulah motivasi agar kita, penulis ini mengatakan betapa pentingnya persembahan. Tentu di samping karma kita, perbuatan kita. Perbuatan yang baik dilakukan dengan persembahan yang utama, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang utama. Di dalam naskah ini juga disebutkan ada hal-hal yang tidak dibenarkan dipersembahkan, yang menyebabkan papa bagi kita. Kemuliaan hidup berkurang dan neraka apabila mempersembahkan dengan menggunakan binatang-binatang yang tidak boleh. Misalnya babi rumahan, nggak boleh. Itu dipersembahkan. Maka itu papa akan diterima oleh Sang Atma. Nah, inilah kira-kira isi ilustrasi dari Putru Pasaji itu. Umat sedharma yang berbahagia, apa yang digambarkan dalam Putru Pasaji mengenai 7 gunung. Nah, digambarkan bahwa Atma pertama akan melewati Gunung Malaya. Bukan Malaya yang di negara. Gunung Malaya. Disebutkan di sana, Gunung Malaya ini terdiri dari hutan yang amat lebat. Pohon-pohon rapat, semak belukar. Tidak ada celah yang memungkinkan orang
lewat. Itulah sebabnya mengapa pada saat Atiwo-tiwo dibekali senjata untuk merabas. Pasti kalau ada upacara kematian ada senjata yang dibawa. Arit apa namanya itu? Ya, itu adalah senjata, simbol bahwa Atma itu harus dibekali senjata untuk merabas hutan yang ada di Gunung Malaya. Itu yang pertama. Setelah lewat di sana, Atma dihadapkan pada gunung yang kedua yang disebut dengan Gunung Suktiman. Mengapa kok namanya kayak Jawa-Jawa ya Mas? Ya, karena memang Putru Pesaji ini diadopsi dari Putru Kelepasan abad 16 di Jawa. Ya, yang telah disesuaikan dengan kebudayaan Bali. Jadi awalnya di Jawa, makanya ilustrasi seniman juga Pak sastrawan bujanggawan ini adalah Man-man Suktiman. Ya, yang kedua ini Suktiman anak muda, banyak sekali di hutan itu. Anak muda, badannya kurus kering, ya, perutnya lengket karena tidak makan. Bola matanya menjolok ke atas. Rambut merah berdiri. Hanya ada pohon putih berdaun namanya sungsang ragas. Di Suktiman ini ada pohon tanpa daun. Semua anak-anak muda yang matanya menjorok, yang kurus kering, mendekat para Atma yang sudah diupacarai. Sambil dia menangis, mengapa keluarga saya tidak melakukan upacara buat saya? Gitu. Sambil menangis, sambil memberikan selamat kepada Atma yang sudah bisa melewati gunung itu karena sudah dibuatkan upacara oleh keluarganya. Ini kedua. Selanjutnya adalah Atma masuk ke gunung ketiga yang disebut Gunung Windil. Gunung Windil, tempat menghukum orang yang tidak pernah berdana. Anda kaya, tapi tidak pernah berdana, maka akan tertahan di gunung ketiga untuk sementara waktu. Kenapa? Karena Anda tidak pernah berdana punya. Tidak pernah memberi. Jangan terus berharap saja. Ya. Tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah memberikan persembahan. Tidak percaya pada agama. Meboyo. Ya, apa bahasa Jawanya Mas? Meboyo itu? Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Jadi nggak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama agama. Meboyo, tidak mengasihi orang yang hina dina. Inilah para papa karangan namanya. Papa karangan. Ada pula Wiwikwan, wiku palsu. Ya. Di luar baik, senyum-senyum, di belakang ngemplang. Di dalamnya busuk. Di sini tempatnya. Dia akan memperoleh hukuman. Dia tidak bisa lewat untuk sementara waktu sebelum hukuman dia jalani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya sampai ke gunung yang keempat. Namanya Gunung Wreksawan. Wreksawan. Tidak ada pohon kayu. Yang ada hanya alang-alang dan pohon widuri tidak berdaun. Para pitara berteduh di bawahnya. Jumlahnya berapa? 3 miliar. Saya tidak membayangkan lapangan yang begitu 3 miliar. Gongrai barangkali bisa samadhi membayangkan 3 miliar mayat roh
yang seperti itu berkumpul di sana. Tubuhnya letih, lesu, kurus, dan kekurangan air. Mereka menunggu dibuatkan upacara oleh keluarganya. Penyebabnya karena dahulu dia hanya mementingkan harta. Jadi pipis harta beranegan dipikirkan, tanpa pernah berpikir bagaimana dia harus menghubungkan diri dengan Tuhan. Lalu ia pergi ke bumi. Keluarganya tidak melakukan. Dia kadang-kadang bisa ini, angen dia datengin, tapi toh keluarganya tidak pernah sensitif mau secepatnya menyelenggarakan upacara. Mungkin juga karena faktor-faktor ketidakmampuan. Tapi kan bisa bersama-sama. Tapi prinsipnya adalah Atma yang seperti itu berkeinginan agar segera diupacarai. Itu prinsipnya, bukan soal besar atau kecil, tapi segera dilakukan upacara. Bapak, Ibu, para sedharma yang berbahagia, akhirnya Atma sampai kepada gunung yang kelima, Gunung Imawan. Di sana ada prete. Jadi prete ini Atma yang tidak diupacarai. Kedua kakinya diikat. Ya. Di sini kita lihat ada Atma yang kakinya diikat dengan tali. Sementara di tali itu ditemukan 2 ekor tikus putih hitam yang sedang menggigit tali. Sebentar saja, kalau normal sang Atma itu jatuh ke batu yang ada apinya di bawah neraka itu. Dalam kondisi seperti itulah, di sini biasanya juga dibacakan Putru Jarat Karu. Kenapa? Seorang yang meninggal harus segera memeras cucu. Itu sebabnya di upacara di Bali, memeras anak, memeras cucu itu menjadi penting. Tidak, jadi agama Hindu itu menurut saya adalah agama yang selalu punya solusi. Itu agama yang selalu punya solusi. Tidak kawin, dia pasti meras anak. Waktu upacara, sira jagi perasken ilayon niki. Sira kal ngangkenin gitu. Ngangkenin diperas. Jadi selalu ada solusi. Itu. Ini penting untuk menghindari apa? Untuk menghindari siksaan pada gunung kelima. Itu. Digambarkan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya merasa amat berbahagia. Kenapa? Setidaknya saya punya voucher karena saya sudah punya cucu yang akan mengantarkan roh saya di kemudian hari pada saatnya. Karena begitulah kata sastra ini. Selanjutnya di gunung ke-6, di sana tempat orang salah pati. Jadi di sini disiksa dengan palu. Nanti disebutkan bagaimana gada yang besar itu untuk memukul seluruh Atma yang mati karena salah pati dan ulah pati. Di sini menurut Putru Pasaji, di sini dia akan mengalami siksaan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika para Atma telah mampu mencapai lolos dari gunung yang ke-6, Gunung Makuta itu, maka kemudian dia baru bisa sampai di puncak seluruh gunung, rangkaian gunung itu yang disebut dengan Gunung Mahameru. Di Swarga Rohana Parwara maupun
pada Gunung Mahaprasthanika Parwa, Parwa ke-17, digambarkan bagaimana 7 rangkaian gunung ini, puncaknya Mahameru, sebagai simbol kemampuan melakukan pendakian diri. Menurut saya pribadi, bahwa pesan moral dari cerita pendakian atas 7 gunung itu tidak lain adalah kemampuan kita mengendalikan petang pitu, sabda timira pada diri manusia. Itu yang utama harus ditundukkan sebagai manusia. Hidup itu dari kecil secara sistematik kita harus belajar dan berusaha menuju mengalahkan musuh petang pitu. Apa itu? Ya, kita tahu semua. Surupa, mabuk akan banyak hal. Mabuk ken harta. Dana mabuk karena kekayaan. Guna mabuk karena kepintaran. Kulino mabuk karena keturunan. Yowana mabuk karena kekuatan. Bima itu mati karena kesombongannya terhadap kulit. Saya mudanya dah. Itu. Sura mabuk karena minuman keras. Dan kesuran mabuk karena apa? Kesuran. Merasa hebat sendiri. Itu. Jadi inilah umat sedharma yang dapat kita petik dari 7 gunung yang akan dan harus dilewati oleh setiap umat Hindu. Semoga bermanfaat. Suksma. Om Santi 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 Om.